40 amalan yang paling banyak Nabi anjurkan untuk kita lakukan adalah banyak tersenyum. Kalau di pamfletnya itu banyak baca Quran, kita kemarin sudah kupas ya. Baik jamaah sekalian, hal penting perlu jamaah ingat adalah senyum itu adalah ibadah. Itu coba senyum dulu sama teman sebelah. Gitu. Ini kadang-kadang kita ini kalau senyum aja berat gitu. Ya, kapan senyum itu akan jadi ibadah? Pertama perlu diingat, apabila senyum itu tulus, ditebarkan karena mengharapkan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu diingat oleh kita juga bahwa senyum ini bukan hanya sekedar sebagai sebuah lambang kegembiraan, kebahagiaan. Tapi sungguh senyum ini di antara bentuk kita menebar kebaikan. Senyum ini di antara bentuk kita menciptakan keharmonisan antara sesama kita. Dan senyum ini sekali lagi bentuk bagi orang yang mengekspresikannya itu bentuk ketenangan hatinya dan rasa percaya dirinya. Dan juga senyum itu bahasa universal yang menjadikan orang itu mau dekat dengan kita. Karena ketika kita tersenyum, kita itu seperti membuka diri, aku ini bukan orang yang berbahaya untukmu. Makanya kalau ada orang mau berbuat jahat sama kita, lihat aja tersenyum apa enggak. Bisa jadi bisa iya. Ya, nah makanya Islam menempatkan senyum ini yang bisa kita lakukan setiap hari sebagai salah satu di antara wujud ibadah. Maka dari itu penting untuk dipahami perkara ini. Jangan menyangka bahwa ibadah itu hanya berupa salat, puasa, haji dan yang lainnya. Tetapi sungguh senyum ini adalah bentuk yang paling mudah untuk kita ibadah tanpa modal. Ya, hanya tarik bibirnya itu kurang lebih beberapa senti gitu kan. Ya, ini ada orang kalau ketemu temannya bawaannya kaku, mukanya jutek, manyun gitu. Jangan kebalik nanti apa? Apalagi para suami sama istri manyun judes, sama istri tetangga senyum manis. Nah, ini yang kebalik ini gitu kan. Karena kenapa sekali lagi orang-orang yang mudah tersenyum itu termasuk orang-orang yang bisa menebar energi positif dan juga mencairkan suasana yang kaku. Ya kan? Makanya kita pun secara naluri itu senang dekat sama orang yang tersenyum. Buktiin aja ibu kalau dekat sama anak, muka ibu manyun, anaknya takut, coba senyum sama dia. Gitu. Nah, ini makanya di sini apa? Senyum ini luar biasa. Dan yang paling kunci, Bu, Islam menjadikan senyum ini karena ini menunjukkan akhlak yang mulia dan keramah tamahan seseorang tersebut. Dan bahkan gara-gara senyum, pintu sorga bisa terbuka karenanya. Ya, karena kenapa kita tidak mungkin akan dekat dengan orang, berdakwah dengan orang lain kalau kita sendiri mukanya manyun, cemberut. Nah, inilah makanya kita akan belajar ngelihat Nabi itu adalah di antara manusia yang paling banyak tersenyum. Ya, makanya siapapun yang dekat kepada beliau, maka orang akan senang. Tetapi sekali lagi, jangan sampai senyum itu disertai dengan rasa ejekan, lalu merendahkan apalagi menghina orang lain. Mukanya senyum tapi sinis, ngejek orang lain. Maka di sini pentingnya untuk kita paham kapan boleh tersenyum dan kapan tidak boleh tersenyum. Jangan ibu-ibu nanti sama suami orang senyum aja gitu, sama suaminya sendiri sakit perut, gitu. Kesel bawaannya gitu.
Nah, mari kita belajar satu persatu jamaah sekalian. Hadis-hadis terkait dengan keutamaan senyum. Lalu nanti kita akan belajar hasil penelitian terkini terkait dengan efek fisiologis dan psikologi tersenyum. Ya. Ingat baik-baik, sulit senyum, malas senyum bisa jadi jalan untuk cepat mati, Bu. Karena kalau kita sulit senyum itu bawaannya stres, Bu. Coba aja Ibu kalau dapat duit sekepok, bahagianya gimana? Senyumnya gimana, Bu? Oh, itu senyumnya lebar, manis gitu. Kalau lagi sedih, Bu, aduh, mukanya aja udah, fisiknya aja udah bawaannya lemas. Itu. Makanya orang-orang yang gampang tersenyum ini itu jauh lebih tampak awet muda, Bu. Kalau Ibu bahasanya kita sulit senyum, lihat aja diri kita itu. Itu ototnya ini kesulitan cerah karena kalau Ibu gini aja mulut, Bu, ini otot ini jadi kempes, Bu. Dengan sering senyum itu dia olahraga nih. Iya, coba aja Ibu semakin olahraga itu ini semakin kencang gitu. Ya kan? Dan yang nggak bisa dipungkiri bahwa fisik kita ini sadar tidak sadar itu berpengaruh terhadap psikologi kita, Bu. Ya. Kalau kita gampang cemberut, itu yang ngefek itu ke kulit itu jadi kering, Bu. Keriput tuh. Makanya kalau ketemu teman kok bawanya keriput ini, nah biasanya itu kurang senyum tuh mukanya tuh. Gitu loh kan. Gitu. Nah, baik kita belajar satu persatu ya. Hadis-hadis terkait dengan senyum dan seperti apa potret Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berkumpul dengan sahabatnya. Dan ini sekali lagi salah satu ibadah ringan, mudah, gampang kita lakukan tanpa modal, tapi lihat pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga menjadi salah satu di antara sunnah dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sendiri sangat dianjurkan untuk banyak melakukannya. Salah satu hadis yang paling populer yang sering kita dengar, yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan diriwayatkan Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu. Ya, saudara bilangnya, makanya saudara berarti saudara sedarah maupun seiman. Itu laka sadaqah, bernilai sadaqah bagimu. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, sekali lagi hadis agung ini menunjukkan keutamaan tersenyum dan menampakkan muka manis di hadapan seorang muslim. Yang hadis ini semakna dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lainnya juga. Nabi bersabda, la tahtakiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau anggap remeh suatu perbuatan baik sekecil apapun. Walau an talqa akhaka biwajhin talq. Walaupun kamu bertemu dengan saudaramu sesama muslim dengan wajah yang ceria. Jadi kita itu ini sunnah, Bu. Makanya kalau ketemu dengan teman itu seberat-berat masalah Ibu, coba tersenyum dulu. Senyum itu menandakan dunia ini bukan mengalahkan kita. Senyum itu menandakan seorang muslim itu memiliki pribadi iman yang kuat. Bahwa apapun kesulitan yang dihadapi, dia tahu itu takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apapun kesulitan yang dihadapi, bahwa itu di antara Allah ingin memberikan kebaikan kepadanya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah idza habba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai suatu kaum pasti diuji. Dalam hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusibu minhu." Siapa yang Allah ingin kehendaki baginya kebaikan, Allah akan berikan dia ujian. Karena dia sadar seperti itu, maka dia nggak akan bersedih. Dan ingat baik-baik, ketika masalah berat menghadapin kita,
kita hadapi dan kita berhasil tersenyum, itu tanda nyata kita yakin akan kekuasaan Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba tersebut. Makanya dalam hidup ini tolong ibu jangan merasa paling menderita. Kalau ketemu teman bawaannya manyun aja mukanya, kayak dunia ini paling gelap dalam hidupnya. Padahal banyak orang yang hidupnya lebih susah tapi berhasil untuk tersenyum. Makanya di antara salah satu ciri sabar, Bu, tolong ingat nih. Di antara salah satu ciri terbesar orang sabar itu tidak menampakkan kesedihannya di hadapan saudaranya seiman. Seolah-olah orang merasa hidupnya ini adalah bahagia terus tanpa pernah susah. Ini ada orang bawaannya apa? Sedih aja terus bawaannya. Ya kan? Makanya belajar, Bu, apapun beratnya masalah yang kita hadapi, coba belajar tegar. Kita punya Allah. Kita tahu semua yang terjadi dalam hidup kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi nyuruh kita ketemu dengan teman senyum aja. Kayak ibu itu benar-benar gak ada masalah. Walaupun hati terasa menjerit gitu. Nah, ini makanya keistimewaannya. Makanya di sini kita disuruh senyum ini karena menampakkan wajah ceria dan berseri-seri ketika bertemu dengan seseorang muslim. Sungguh di sini kita akan mendapatkan pahala dari perbuatan kita tersebut. Karena ini jadikan ini sebagai ladang ibadah bagi kita agar apapun yang kita hadapi dalam hidup ini menjadikan kita selalu bahwa kesulitan itu atau badai itu pasti akan berlalu. Gitu. Makanya sampai dijelaskan Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memandangku kecuali dalam keadaan tersenyum. Ya, jadi Nabi seperti itu ya. Jadi Nabi itu selalu terlihat dengan siapapun beliau itu bertemu, maka yang ada pada diri beliau itu selalu adalah senyuman. Jadi pelajaran bagi kita. Makanya tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahtakiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq." Jangan kamu meremehkan kebaikan apapun walaupun hanya bertemu dengan saudara seiman dengan bermuka manis. Makanya dijelaskan di sini apa? Jangan kita meremehkan, di antara faedah hadis ini, jangan kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Artinya walaupun sedikit, tetap kita lakukan dalam rangka untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan kita menyangka kebaikan itu besar saja. Bisa jadi kebaikan-kebaikan yang kita anggap sepele, contoh menyingkirkan duri di jalan, bisa memasukkan orang itu ke dalam surga. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fi syajarin qata'a fil jannah." Aku melihat seseorang menikmati kenikmatan di surga gara-gara seranting pohon yang dia singkirkan ketika mengganggu jalan kaum muslimin. Nah, ini juga dengan senyum. Makanya di sininya bermuka manis itu perbuatan remeh dan ringan dan merupakan bagian dari perbuatan ma'ruf atau kebaikan. Dan hadis ini juga menunjukkan dianjurkan berwajah ceria ketika berjumpa orang lain, dan ini adalah bagian dari perbuatan baik. Dengan wajah yang ceria, orang akan mudah bergaul atau tertarik bergaul dengan kita. Ini termasuk membuat orang senang serta menghilangkan rasa takut. Dengan mengamalkan seperti ini, hubungan sesama muslim pun akan semakin dekat. Dan di sini kita belajar juga bermuka ceria termasuk amalan ringan, namun juga pahalanya besar. Makanya kalau nggak punya duit untuk sedekah, senyum aja, Bu. Ini kalau disuruh sedekah sulit gitu kan. Makanya seringkali jemaah sekalian di sini kita belajar sedekah itu tidak selamanya berupa uang. Jangan kalau nyinggung sedekah taunya hanya berupa uang, nanti jadi malas untuk kepingin sedekah ya. Nah, makanya senyum ini diantara juga bentuk akhlak mulia. Makanya Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman itu di dalam surat Luqman ayat 18, dan sekali lagi di sini senyum ini menunjukkan orang itu tawadhu, Bu. Karena karakteristik orang sombong itu malas senyum sama orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha."
Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini beliau berkata, janganlah palingkan wajahmu dari orang lain ketika engkau berbicara dengannya atau diajak berbicara. Muliakanlah lawan bicaramu dan jangan bersifat sombong, bersifat lemah lembutlah dan berwajah cerialah di hadapan orang lain. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita bertemu dengan orang lain, lalu kita berwajah ceria, itu tanda nyata kita itu tawadhu, rendah hati. Makanya kalau kita ketemu dengan orang lain bawaannya marah, kepingin dihormati, inilah diantara tanda-tanda kesombongan kita. Makanya kita sangat dilarang untuk bersikap seperti ini. Ini makanya Nabi tadi bilang kepada kita, la tahtakiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talaq. Jangan kamu sekali lagi meremehkan kebaikan sedikit pun walau engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Makanya di sini kita belajar ikhwanillah bahwa wajah yang ceria dan berseri ini sekali lagi sangat mudah mengajak orang lain kepada kebaikan dan juga masuk Islam. Ya, karena Islam mengajarkan kita harus seperti ini. Itu. Dengan kita dimanapun kita berada, maka orang kalau kita minta bantuan, ibu tersenyum dulu sama dia, orang akan lebih terbuka untuk menolong kita. Coba kalau ketemu sama dia bawanya manyun, bawanya kesal gitu, orang juga ogah untuk menolong kita. Makanya disinilah perlu banget untuk diingat dan camkan baik-baik. Sekali lagi senyum manis itu adalah modal terbesar ketika berdakwah. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Hakim, "Innakum la tas'auna an-nasa bi amwalikum." Sesungguhnya kalian tidak bisa menarik hati manusia dengan harta kalian. Walakin liyasa'hum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Akan tetapi kalian bisa menarik mereka itu dengan wajah yang berseri dan juga akhlak yang mulia. Maka inilah Jabir bin Abdullah berkata, "Ma hajabani Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghalangiku sejak aku memberi salam kepada beliau atau setelah aku masuk Islam. Wala ru'ani illa tabassama fi wajhi. Dan beliau selalu menampakkan senyum di wajahku. Makanya sekali lagi, orang yang berwajah ceria dan mudah tersenyum, catat baik-baik. Ini adalah bagian di antara akhlak mulia, Bu. Kalau kita memiliki, makanya Ibnu Mubarak ketika ditanya terkait dengan husnul khuluq, beliau mengatakan apa? Talaqatul wajhi. Yang disebut dengan akhlak mulia itu adalah wajah berseri, wa badlul ma'ruf, dan berbuat kebaikan secara umum, wa kafful adza, dan menghilangkan kebaikan, yang menghilangkan gangguan. Nah, di sini jamaah sekalian, kalau kita tahu bahwa senyum itu di antara akhlak mulia, kalau kita udah berbicara di bab akhlak mulia, Masya Allah, luar biasa dari sisi pahalanya. Bahkan orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bahkan satu-satunya pujian yang secara khusus Allah berikan juga pujian kepada nabinya. Allah tidak memuji nabinya karena kaya. Allah tidak memuji nabinya karena ibadah-ibadah salat malam lainnya. Tetapi terutama Allah memuji beliau karena memiliki akhlak yang mulia. Kan itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau itu memiliki akhlak yang mulia. Dan orang-orang yang memiliki akhlak mulia, itu dia kalau ketemu orang selalu wajahnya tersenyum, bawaannya itu ceria, bawaannya ramah. Ini termasuk di antara orang yang bisa bertetangga dengan Nabi di sorga. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya
Wa qurbikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqan. Orang yang paling dicintai di antara kalian dan paling dekat duduknya denganku nanti pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Ini. Dan orang yang memiliki akhlak mulia, bisa jadi ibu rajin ibadah, tetapi ibu bisa didahului oleh orang yang memiliki akhlak mulia. Karena Nabi SAW bersabda, innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqi darajati qa'imil lail sa'imin nahar. Sesungguhnya orang yang memiliki akhlak mulia mampu mengungguli derajat orang rajin puasa dan rajin salat malam. Bahkan di antara amalan yang paling berat dalam timbangan amal seorang mukmin adalah akhlak mulia. Nabi SAW bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min min khuluqin hasan." Tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan seorang mukmin itu selain akhlak yang mulia. Wa innallaha yubghidul fahishal badi. Allah itu tidak menyukai orang yang sombong, lagi orang berkata kotor dan keji. Jadi makanya kalau kita suka berkata kotor keji, lihat aja wajahnya, Bu. Ya, ini wajah-wajahnya muram. Wajah-wajah itu bawahnya tegang. Sehingga orang pun jadi sulit untuk mau dekat kepadanya. Karena itu bagi yang kepingin berdakwah, maka tidak ada jalan lain. Belajarlah tersenyum. Senyum itu juga mendatangkan rezeki, Bu. Coba jualan gak senyum-senyum, Bu. Kabur orang itu kan. Itu makanya senyum dulu ketika ketemu orang. Ini kadang mau jualan aja nggak bisa tersenyum. Gimana orang mau belanja sama dia gitu kan. Nah ini menunjukkan apa? Bahwa penting untuk kita itu belajar untuk tersenyum dan belajar untuk selalu menampakkan kebaikan dimanapun kita berada. Karena kenapa? Sekali lagi, ini adalah di antara pelajaran. Kita melakukan ini karena mencontoh Nabi SAW. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Harith, Nabi dia berkata, "Ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku enggak pernah melihat orang yang paling banyak senyum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dijelaskan oleh Jabir bin Samurah, "Jalastu Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsar min 100 marrah." Aku pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebanyak 100-an kali. Fakana ashabu syaduna syi'ra. Sahabatnya itu saling mendendangkan syair ya. Wa takaruna asya min amril jahiliyah wa sakin. Dan mereka itu nyebut-nyebut perkara-perkara mereka dulu di zaman jahiliyah, ya, kisah-kisah mereka, dan Nabi diam. Farubbama tabassama ma'hum. Dan ada kalanya Nabi itu tersenyum bersama beliau. Nah, di sini senyum dianjurkan, tapi banyak tertawa termasuk dilarang, Bu. Nah, kan nanti kita akan singgung secara khusus perkara-perkara mubah yang dilarang untuk banyak dilakukan. Salah satunya adalah tertawa. Karena Nabi SAW tegaskan kepada kita, la tuktirud dhahik. Jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Nah, di sini jamaah sekalian, makanya seorang muslim penting untuk selalu belajar. Dimanapun dia berada, jadilah orang yang gampang untuk tersenyum. Karena senyum ini termasuk di antara bagian akhlak mulia seorang muslim ketika dia bertemu dengan saudaranya. Makanya niatkan selalu ketika kita tersenyum, niatkan untuk sedekah. Agar kita walaupun kita tidak punya apapun, lewat senyum kita bisa sedekah. Berikutnya niatkan juga untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah orang yang paling banyak tersenyum. Dan juga ketika kita tersenyum, niatkan juga untuk menebar kebahagiaan. Ke orang kalau tahu kita nih lagi berat masalahnya, tetapi masih kita bisa tersenyum, itu bisa jadi teladan bagi kita. Itu tanda kita itu juga keimanan kita kuat, kita paham takdir, bahwa belajarlah apapun beratnya masalah, kalau kita bergantung kepada Allah, maka masalah itu akan selalu, Allah akan segera berikan kita pertolongan. Karena kenapa dia sadar ketika ada masalah? Karena dia yakin Allah berfirman, "Inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra." Setelah kesulitan itu ada kemudahan. Dan ingat, setelah kesulitan juga ada kemudahan. Dan ini ketika dia seperti ini, maka ini akan menjadikan dia selalu menebar kebahagiaan. Apapun berat masalahnya, dihadapi dengan tersenyum. Coba aja ibu kalau dimarahin tersenyum sama orangnya, Bu. Gitu. Apalagi suami istri. Kalau suami ibu marah, senyum di depannya, dekap dia. Maka dia akan gampang
Apa tidak akan marah lagi? Sama juga istri. Kalau istri marah, cara paling gampangnya bawa ke toko belanja, senyum gitu. Gitu. Ya enggak Bu gitu. Kalau istri marah tinggal bawa ke toko gitu. Lalu apa yang terjadi? Ajak belanja aja udah. Apa akan baik gitu, akan senyum lagi. Nah, maka dari sini menebar senyum ini sekali lagi tanda di antara tanda kita sebagai seorang muslim dimanapun berada selalu merasa berbahagia. Ya, dimanapun dia berada. Nah, karena itulah di dalam bab senyum maka manfaat yang dirasakan senyum ini bukan hanya oleh orang lain, tetapi kita sendiri secara fisik sangat merasakan manfaat dari senyum ini, ya. Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa senyum itu sekali lagi dapat memicu pelepasan hormon kebahagiaan seperti hormon endorfin ataupun serotonin. Bahkan berkontribusi pada peningkatan suasana hati dan pengurangan stres, Bu. Makanya coba aja Bu, ketika ibu ada masalah besar nih, gitu kan. Contoh, ibu ditabrak, mobil ditabrak. Bawaannya ibu apa? Kesal, dongkol, terus apa lagi? Kalau bisa pingin terekam orangnya gitu kan. Coba ibu duduk sebentar, berhenti dulu sebentar. Lalu apa? Senyum. Maka ketika bawaan kita lagi marah, Bu, kesal, lalu tersenyum, berubah suasana hati kita. Kenapa kita tersenyum, Bu? Sekarang kita belajar analisis peristiwa, ya. Ketika ibu bawa mobil, tahu-tahu ditabrak tukang bajai. Ya. Apa yang terjadi, Bu? Hah? Marah-marah. Ibu keluar, buka pintu, marah-marah, omelin ini dengan berbagai macam ucapan yang ibu ucapin. Sekarang coba kita lihat, Bu. Udah puas marahnya? Ibu kesel nih ya? Udah dongkol, kesel, pokoknya ini. Udah kebayang macam-macam. Ya. Berikutnya. Lalu udah puas marah, udah kesel, dongkol, stres. Ibu tuntut tukang bajai, emang bisa bayar? Ya kan? Nggak bisa bayar. Ya kan? Lalu berikutnya, kalau ibu yang pakai jilbab ngomel-ngomel sama orang yang lebih tua, apa kesan orang, Bu? Pakai jilbab, apalagi jilbabnya gede gitu, panjang. Ngomel-ngomel, apalagi kalau pakai cadar lebih ini lagi gitu. Ya Allah, Bu. Coba sekarang kita lihat. Ketika kita kesal, ketika kita marah, bisa jadi Allah ingatkan kita tadi ibu keluar itu nggak baca doa. Ya kan? Coba apa doa keluar rumah? Apalah apa enggak? Iyalah gitu. Ya, ya. Ingat, ibu lupa baca doa Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa. Tuh, ujungnya artinya apa? La haula. Tidak ada daya dan upaya kecuali izin Allah. Ketika terjadi sebuah peristiwa, ya, lalu membuat ibu kesal, dongkol. Ingat fisik ibu yang capek. Udah stres, udah kesal. Yang paling berat apa, Bu? Sadar tidak sadar. Kita tidak redha dengan takdir yang terjadi hari itu. Andai yang penyok ibu badannya itu, lalu mobilnya selamat, pilih mana, Bu? Iya. Allah jadikan mobil ibu yang kena, ibu yang nggak kena ketabrak gitu loh kan? Coba pilih mobil penyok apa ibu yang penyok gitu kan? Iya. Hari itu kita udah Allah takdirin, Bu. Pokoknya hari ini ibu akan keluar pada jam ini, di sini ibu akan mobil keserempet atau ketabrak sama tukang bajai.
Itu takdir ibu hari itu. Ingat takdir kita ini adalah Allah sudah tentukan 50.000 tahun sebelum ciptaan langit dan bumi. Ya kalau ibu kesel sekarang marah, ibu nambah sakit fisik kita ini, Bu. Karena kita nggak reda dengan takdir yang terjadi hari itu. Lalu ketika ibu misalnya ngomel-ngomel ini dilihat oleh orang lain, Bu, yang nggak enak. Bisa jadi tukang baja ini lagi kejar setoran, Bu. Ya, atau mungkin dia lagi lewat karena apa? Sakit perut gitu loh kan. Ya, itu. Makanya ketika itu peristiwa terjadi, coba belajar tenang dulu. Coba senyum. Apa hikmah yang Allah inginkan dari kejadian ini? Kalau ibu tersenyum, fisik nggak stres. Kalau ibu tuntut dia juga nggak bisa bayar, Bu. Kalau ibu sekarang ke polisi, lebih ribet lagi, Bu. Bisa uang lebih banyak keluar. Ya kan? Nah makanya dengan kita berusaha seperti itu menyikapinya, kita akan tenang. Ini takdir yang Allah sudah takdirkan untuk kita. Dan bisa jadi, Bu. Ini perlu diingat nih. Ibu mungkin akan keluar uang 1 juta, 2 juta untuk perbaiki mobil itu. Tapi sadar enggak sadar? Bisa jadi itu cara Allah berikan kita pahala jauh lebih besar. Ya kan? Ketika ibu ikhlas terima takdir ini, Bu. Dan ingat, Bu, di antara yang Allah ridhoi hamba itu, Nabi SAW bersabda, itu, Inna Allah idza habba qauman ibtalahum. Allah itu kalau meridhoi suatu kaum pasti diuji. Paman radiya falahur ridha. Kalau dia ridha dengan ujian tersebut, dia itu mendapatkan keridhaan. Faman sakhita falus sakhatu. Kalau dia murka, dia juga mendapatkan kemurkaan. Ketika ibu ikhlas terima takdir itu, ibu ridha, ini bagian takdir Allah, ibu mendapatkan keridhaan. Tetapi ketika ibu kesel, marah, dongkor, ibu juga dapat kemurkaan, Bu. Dan berikutnya apa? Ini mungkin yang Allah inginkan kepada kita. Allah ingin kasih kita pahala tanpa batas, Bu. Apa pahala tanpa batas, Bu? Apa amalan pahala tanpa batas? Sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Allah berikan pahala orang sabar itu tanpa batas. Ini yang Allah kehendaki dari kita, Bu. Dan karena ketika kita rela dengan takdir itu, bahwa itu bagian takdir yang Allah udah takdirkan untuk kita. Dan di balik peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Agar ibu selalu ingat bahwa kalau keluar itu, berdoalah. Juga agar kita selalu ingat, Allah takdirkan yang kena itu mobil, bukan kita, Bu. Coba kalau ibu yang kena, mobil udah penyok, atau ibu yang masuk rumah sakit. Lalu itu Allah pengen ngasih kita pahala sabar ini. Makanya dengan kita bersikap tenang. Ketika apapun musibah, belajar tersenyum aja. Nikmatin. Ini musibah yang terjadi. Ini takdir yang Allah udah takdirkan untuk kita. Maka dengan kita tersenyum, fisik kita itu enggak stres jadinya. Dan kita tersenyum, maka kita itu otak ini. Coba ibu kalau stres, bisa sakit perut, bisa haidnya enggak lancar, ya kan? Bisa yang lain-lain terjadi. Dan stres inilah di antara yang sering menjadikan antibodi kita ini semakin lemah. Maka dari itu, di sini ketika kita tersenyum, efek tubuh kita ini mulai dari antibodi kita naik. Lalu berikutnya apa? Tekanan darah kita normal. Dan yang paling kunci itu kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi lebih terlihat lebih kuat. Lebih percaya diri. Makanya orang-orang yang ketika ada masalah dia bisa tersenyum. Ketika ada masalah dia bisa tenang. Ketika ada masalah dia bisa menahan diri. Maka ini diantara orang-orang yang sungguh memiliki karakteristik orang-orang yang bahagia. Karena kenapa mas sekalian? Senyum itu dia memiliki saraf. Dan saraf ini bisa dilatih. Contoh, ada orang ketika mendengar kalimat A, bawaannya langsung tersolat, Bu. Tersolat apa ini? Emosi. Bawaannya langsung emosi.
Tetapi ketika ibu terbiasa menghadapi sebuah masalah besar langsung tersenyum, itu nanti akan membentuk saraf di tubuh kita bahwa masalah ini tidak menjadikan kita tegang. Masalah ini tidak menjadikan kita stres gitu loh kan. Ya. Nah, ketika ibu menghadapi masalah tersebut dan terus ibu latih, maka itu akan menjadi sebuah saraf tersendiri dalam tubuh kita ini. Makanya ada orang diomelin sama orang lain, dia tenang aja. Ada orang diomelin sedikit, marah langsung. Nah sama juga, ketika ibu terjadi masalah, lalu ibu sabar, senyum dulu. Apa yang Allah kehendaki terjadi dari musibah ini? Kalau dia besar, ibu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ibu bersabar menerimanya. Maka ini juga diantara bentuk latihan. Ini semua bisa dilatih, Bu. Hal-hal seperti ini. Ada orang hilang uangnya 1 juta, ya Allah ngomel luar biasa. Seminggu ngomel gitu. Ada orang hilang uangnya miliaran, anteng aja, Bu. Karena kenapa, Bu? Ketika uang ibu hilang, ketika uang ibu ditipu, ketika uang terjadi dicopet lainnya. Kenapa? Dia sadar bahwa itu semua adalah takdir Allah. Yang kedua, sadari selalu semua yang kita miliki ini hanya titipan dari Allah. Kalau rezeki ibu, pasti ibu akan nikmatin. Tapi kalau bukan rezeki kita, nggak akan pernah kita bisa nikmatin. Nah, karena dia terbiasa ngerti, dia udah belajar bahwa ini kita berjalan dari takdir yang Allah takdirkan. Apapun peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, maka dia akan hadapi dengan tersenyum. Ya. Parkir, plong, lepas begitu ya kan. Dia mobil datang karena dia nyadar itu bukan miliknya, hanya sebagai titipan. Dia plong lepasnya, Bu. Ya kan? Apapun terjadi dalam hidupnya. Makanya di sini Ibu belajar apapun itu, belajar melepas apapun yang sebenarnya bukan milik kita. Dan sadari segala sesuatu itu adalah titipan dari Allah. Makanya ketika orang itu senyum, dia memiliki manfaat secara psikologi dan emosional juga. Dari sisi psikologisnya apa? Maka ini akan meningkatkan suasana hati kita. Ibu coba aja sekesal-kesalnya, Bu, senyum. Anak lagi bikin kesal, senyum. Cucian di rumah lagi banyak, senyum, Bu. Itu. Lagi banyak tagihan, senyum juga gitu. Lagi nggak punya duit, senyum aja, Bu. Ya Allah, Ibu udah senyum itu udah suasana hati kita. Toh Ibu nggak punya uang, stres. Apakah dengan stres lalu uang akan datang? Enggak juga. Ibu sekarang punya banyak tagihan lalu stres. Apakah dengan stres itu tagihan akan lunas? Enggak juga, Bu. Ya. Ibu sekarang tadi ditabrak atau kecelakaan, lalu ibu kesal marah. Emang urusan langsung selesai? Enggak juga. Ya, mending udah belajar sekarang hadapi dunia ini dengan senyum gitu kan. Gitu. Nah, dengan kita seperti ini, nah ini akan menjadikan hati kita itu jadi tenang. Lalu berikutnya itu menambah suasana hati kita itu menjadi lebih baik walaupun suasana apapun kondisi yang kita hadapi. Dan juga sekali lagi mengurangi stres, Bu. Sekesal-kesal ibu. Caranya diam sebentar. Lalu berikutnya senyum, tarik nafas. Tarik nafas, senyum, Bu. Maka ibu langsung suasananya itu anteng, tidak stres. Coba aja, Bu. Anak lagi kesel, yang repot itu kalau anak ibu kesel salah ucap, Bu. Ya kan? Saking nakalnya bikinnya, coba ibu diam. Senyum, tarik nafas, lepas, lalu senyum. Maka di sini hormon stres yang kita kenal dengan nama kortisolnya itu langsung turun, Bu. Ya kan? Tidak berefek kepada fisik kita. Karena sekali lagi apa? Semakin banyak hormon kortisol kita ini numpuk di tubuh kita, ini akan menjadikan ketegangan fisik kita. Dan yang paling bahaya terjadi ketika ketegangan fisik ini berpengaruh kepada jaringan saraf kita, bisa jadi darah tinggi akan semakin naik gitu kan. Berikutnya apa? Kita akan bisa jadi kena stroke. Tetapi ketika kita tenang dulu, lalu rileks,
maka ini menjadikan saraf-saraf kita ini menjadi lebih tenang. Dan ini akan menjadi rileks saraf kita. Lalu berikutnya, senyum ini juga bermanfaat, akan menambah kepercayaan diri kita. Ibu coba aja masuk satu ruangan ya, walaupun gak punya duit, Bu, gitu kan. Itu, ibu datang misalnya ke toko mau belanja nggak punya duit, ya udah nanya-nanya dulu, kan nanya-nanya dulu. Cuci mata gitu. Ibu datang misalnya ke dealer pengen punya mobil gitu, datang aja, senyumin, nanya aja dulu. Belikan urusan kedua, gitu kan. Tetapi itu ketika orang ngomong, ketika kita ramah, apapun kondisi kita, maka dengan keramahan dan kita senyum itu menunjukkan orang ini percaya diri. Dimanapun kita kadang-kadang ketemu dengan orang lain nih, kita sebagai muslim, kalau ketemu dengan non-muslim, apalagi ketemu dengan orang barat, kayaknya dia punya segala-galanya menjadikan kita rendah diri. Enggak, Bu. Ya kan? Ada sebagian misalnya apa? Makanya Bu, belajarlah. Kadang-kadang kita masuk rumah orang mewah, gede, langsung wah, kayak kita malu. Enggak, Bu. Seorang mukmin itu tidak akan merendah dalam perkara urusan dunia. Karena kenapa? Semua itu titipan. Ibu sekarang lihat orang rumahnya mewah, tapi ibu tidak tahu hidupnya bisa jadi dikejar-kejar utang, bisa jadi kejar-kejar KPK, ya kan? Ibu dengan rumah biasa, nggak punya hutang, mau makan apa aja bisa, mau tidur pakai kasur apa aja enak, nyenyak. Itu nikmat yang kadang-kadang kita lupain, Bu. Makanya menjadikan seorang mukmin itu selalu senyum apa? Karena nikmat Allah itu begitu banyak pada dirinya. Kita sering kali karena satu dua nikmat yang tidak ada, hilang keceriaan wajah kita. Gara-gara uang kurang, mukanya manyun. Seolah-olah rezeki itu hanya berupa uang. Dia lupa Allah takdirkan ibu bisa duduk selonjor nyender lagi, Bu. Gitu loh kan. Gitu. Apalagi bisa tidur, itu nikmat, Bu, gitu loh kan. Udah nyelender selonjor, tidur itu nikmat juga dari Allah. Orang lain belum tentu bisa tidur kayak ibu, gitu loh kan. Iya kan? Ibu masih punya rumah, hari ini bisa makan, ada anak, ada suami. Ibu masih bisa mandi, makan juga enak. Seringkali nikmat-nikmat ini kita lupakan semuanya. Gara-gara hanya satu yang gak ada. Apa itu? Duit. Jadi mukmin seorang muslim itu tersenyum karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia hari ini bisa ibadah. Dia hari ini bisa sedekah. Hari ini dia bisa berjalan. Hari ini bisa nuntut ilmu. Hari ini dia bisa tersenyum. Itu semua nikmat dari Allah, Bu. Jangan makanya kita sedikit-dikit karena satu dua nikmat yang gak ada. Itu menjadikan kita seolah-olah nikmat semua itu jadi hilang. Kenapa seorang mukmin itu selalu tersenyum? Karena Nabi udah bilang kepada kita, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sangat menakjubkan hidup seorang mukmin. Ingat bilangnya mukmin bukan muslim. Mukmin. Nah, tingkatan dari muslim ke mukmin. Apa dia? Gitu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua perkara itu adalah baik untuknya. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Pola ini, prinsip ini, keyakinan ini tidak ada kecuali pada diri seorang mukmin. Apa itu? In asabahu sarra syakara fakana khairullah. Kalau dia mendapatkan kelapangan, kalau dia mendapatkan kenikmatan, kalau dia mendapatkan kemudahan, dia bersyukur, itu lebih baik baginya. Kita baru seringkali berada di titik sini, Bu. Kita baru wajah ceria, baru berbahagia, baru senyumnya lebar. Kalau pas dapat uang, gitu. Ini uang ini nih, si uang tuh, gitu. Yang paling bikin itu apa? Itu. Pokoknya kalau ada gambar Soekarno Hatta, hidup terasa nyaman, anteng. Kalau dia pergi, subhanallah, gitu. Seolah-olah itulah, makanya kenapa?
Salah satu di antara penyebab yang menjadikan hidup kita itu kurang bahagia, Bu. Karena satu, kita kurang bersyukur. Jangan cuma bersyukur pas dapat nikmat doang. Ini yang keliru kita, Bu. Jangan bersyukur kalau hanya pas mendapatkan kelapangan saja. Ya. Karena kenapa? Kalau kita biasakan diri menggantungkan kebahagiaan kita kepada selain Allah, Allah akan siksa kita dengan perkara itu. Contoh, ibu akan berbahagia kalau anak berbakti. Hati-hati, Bu. Bisa jadi anak itu jadi ujian, Bu. Anaknya rada-rada songong. Apalagi tambah dapat mantu rada-rada songong. Lebih ini stres lagi, Bu. Apalagi ibu bahagianya itu kalau hanya dijenguk anak baru ibu bahagia. Bisa jadi ibu akan hadapin hal lebih berat di usia tua. Anak jarang jenguk. Bisa jadi juga sakit. Ibu semakin stres di usia tua gara-gara anak jarang jenguk. Cepat mati, Bu. Sekarang ibu udah punya takdir di usia tua, Bu. Ingat, di usia tua kita punya takdir, Bu. Mungkin dulu ibu ngangkat tangan berdoa pengen usia panjang. Tapi ibu lupa di usia tua ibu punya takdir. Apa takdir ibu di usia tua? Satu, rambut mulai putih plus rantak. Otak mulai lemot. Mata mulai kabur. Ya. Apalagi telinga mulai budek. Dengkul mulai sakit. Kulit mulai keriput. Ya, kau udah keriput gelap lagi gitu. Lalu gigi ompong. Belum lagi beser, Bu. Ya apa enggak? Itu takdir ibu. Jadi sekarang ibu pengen usia tua enggak lemot. Ya memang berat, Bu. Nah sekarang mending kita persiapin diri. Kalau ibu selalu sedihin itu semua, kenapa ini tidak dijadiin disyukuri? Ingat, usia panjang itu nikmat dari Allah. Nabi SAW bersabda, gitu, menegaskan khairun nas, manusia sebaik-baik manusia man tala umruhu wa hasuna amalu. Usianya panjang, amalnya baik. Wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia man tala umru wa sa'a amalu. Usianya panjang, buruk amalnya. Sekarang Allah udah kasih ibu usia panjang. Ibu ingat takdir tadi. Dan di antara takdir yang akan terjadi di usia tua, yaitu kesepian. Makanya di usia tua, belajarlah menikmati kesepian. Itu. Suami meninggal, anak jauh, tetangga banyak meninggal. Ibu punya grup WA yang sering didengar apa? Innalillahi wa raji'un. Si ini masuk rumah sakit. Itu takdir kita, Bu. Makanya sekarang dibanding ibu bersedih di usia tua, nikmatin sisa usia dengan senyum. Ya, ibu bahagia di sisa usia. Sekarang bagaimana lagi? Anak ibu akan keluar, sebagaimana juga ibu ninggalin dulu orang tua. Kalau anak ibu jauh, jangan sedih, tinggal WA anaknya. Nah, enggak apa kamu jarang jenguk ibu. Yang penting transferannya rutin. Udah selesai, Bu. Jadi ibu ngadepin hidup ini dengan senyum, Bu. Itu. Jangan hanya tersenyum pas dapat nikmat doang. Karena dua-duanya ketika kita dapat nikmat kita bersyukur. Allah berfirman, "Wasanajzis syakirin." Kami akan kasih balasan untuk orang-orang yang bersyukur. Tetapi Nabi lanjutkan, "In asabahu dharra sabara fakana khairul lah." Kalau dia mendapatkan ujian, kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar, itu lebih baik baginya. Jadi di sini, Pak, ketika kita mendapatkan ujian, kita bersabar, Allah kasih juga kita pahala di sini. Apa? Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Allah berikan pahala orang yang sabar itu tanpa batas. Maka dari itu, Bu, Ibnu Mubarak dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah merumuskan, siapa yang ada 3 perkara ini pada dirinya, pada diri seorang muslim, dijamin hidupnya akan selalu bahagia. Dijelaskan apa?
Satu, dapat nikmat. Bersyukur, dapat ujian. Bersabar, melakukan dosa, istighfar. Ya, ingat tuh. Satu apa? Dapat nikmat dulu gitu. Dapat nikmat, bersyukur. Dapat ujian, bersabar. Lakukan dosa, udah, ibu ingat selalu itu. Ya. Iza an'ama syakara. Kalau dapat nikmat, dia bersyukur. Wa idza betulia sabara. Kalau dapat ujian, dia bersabar. Wa idza aznaba istaghfara. Kalau dia melakukan dosa, dia beristighfar. Ibu hadapin dalam kondisi. Karena kaidah hidup kita ini nggak mungkin akan terus berjalan sesuai dengan harapan kita. Nggak mungkin, Bu. Allah udah jadikan semuanya itu adalah berlawanan. Ada sehat, ada sakit, ada siang, ada malam, ada laki perempuan, ada tinggi, ada pendek. Nggak mungkin hidup kita itu terus dalam keadaan antang-antang aja, Bu. Ini perlu diingat ini. Nggak mungkin ibu terus kulitnya mulus. Nggak mungkin, Bu. Ada takdirnya. Itu, ada takdirnya. Dan ini menandakan bahwa kita sebagai seorang mukmin ini hakikat hidup ini enggak di dunia, Bu. Kalau ibu nanti di sana enggak akan mati dan enggak akan tua, tidak bersin, tidak ingusan, Bu. Tidak BAB, di mana tempatnya? Udah itu, Bu. Jadi apapun yang ibu harapin sekarang di dunia ini enggak bisa terus-menerus kondisinya. Karena Allah udah bilang kepada kita, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami pergantikan antara manusia. Nggak mungkin kita dalam satu kondisi terus. Nggak mungkin kita di atas terus. Nggak mungkin di bawah terus. Nggak mungkin susah-susah terus. Dan ingat selalu, badai pasti berlalu. Dengan kita hadapi seperti ini, kita jadi antang, Bu. Ya antang aja nikmatin itu. Kalau hari ini Allah takdirkan rezeki kita banyak, itu ujian bagi kita, apakah kita akan bersyukur? Agar kita selalu ingat Nabi Sulaiman berkata, hada min fadil rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Ashkur am akbar, aku akan bersyukur atau aku akan kufur. Ini di saat kita dapat nikmat. Ketika Allah pindah kita kepada satu posisi, ada ujian, di sini juga ladang amal kita untuk kita bersabar. Ini takdir yang Allah sudah takdirkan. Makanya apa? Setiap kehidupan ini, hidup ini bergelombang. Dan setiap masalahnya selalu ingat, pasti akan berlalu. Tidak mungkin kita terus-terusan sehat. Tidak mungkin kita terus-terusan akan hidup susah. Makanya di apapun kondisi ibu, apapun situasinya, ambil napas. Lalu tersenyumlah. Hadapi dunia ini dengan senyum. Hadapi berbagai macam perkara hidup ini dengan kebahagiaan. Karena kenapa? Fisik kita ini, hidup ini sangat terlalu singkat untuk terus diisi dengan berbagai macam kesedihan. Maka setiap orang-orang yang memiliki kepercayaan diri kuat, dia akan banyak tersenyum. Nah berikutnya, yang paling kunci juga apa? Senyum itu menular. Ya, senyum itu menular. Karena kenapa? Juga membawa kebahagiaan. Coba ibu ketemu sama orang senyum. Senyum lagi apa enggak dia? Senyum. Coba ibu manyun. Manyun dia juga gitu kan. Dia menular bu senyum itu. Coba aja dimanapun ibu berada. Makanya ini karena kenapa? Senyum ini adalah salah satunya ekspresi wajah yang menular kepada orang lain. Ya, menular kebaikan kepada orang lain. Ketika kita melihat orang tersenyum, kita pun itu senyum. Ketika kita melihat orang tersenyum, orang sekitar kita jadi senyum. Coba sekarang maaf nih, ibu lagi orang lagi makan-makan nih, lagi bahagia, ibu datang susah, mukanya manyun, itu ngerusak suasana bu. Makanya kalau saudara-saudara kalian kumpul, jangan walaupun kita sedih apapun, jangan cerita dulu di dekatnya, ngurangin suasana orang bahagia. Udah nanti urusan susah itu di belakang, senyum aja dulu, main aja bareng sama mereka. Yang penting kita bahagia, walaupun orang lain itu tahu kita apa. Setelah itu kita ada kesedihan kita rasain, tapi jangan kita merusak suasana
saudara kita yang sedang bahagia. Ngaruh. Coba sekarang ketika ada orang sedih, lagi punya banyak utang, gitu. Makanya apa? Ketika kita ada masalah, datanglah kepada orang yang pernah melakukan masalah bersama kita. Contoh ibu rugi. Kalau ibu datang sama orang biasa, oh makanya jangan ikut bisnis gini-gini. Coba datang sama pengusaha, Bu. Udah biasa, saya juga ruginya dulu lebih gede dibanding kamu. Coba apa rasanya, Bu? Lebih tenang, Bu. Karena kenapa? Disinilah makanya senyum itu menular. Senyum itu mendatangkan kebahagiaan. Senyum itu menjadikan orang-orang berada di sekitar kita jadi lebih optimis. Berikutnya, senyum itu sekali lagi memperkuat hubungan sosial kita. Buktikan aja, Bu. Ibu setiap ketemu dengan teman, ibu selalu senyum, bahagia. Efeknya apa? Orang senang dekat sama kita. Coba ibu setiap ketemu sama teman, mukanya manyun, sedih. Itu. Orang juga malas ketemu sama kita. Nanti paling diberi bilang, jangan dekat-dekat sama dia, nanti ketularan sedihnya. Iya kan? Nah ini. Dan apa lagi? Sekali lagi, itu secara psikologis kita. Lalu secara fisik, fisiologis kita. Senyum itu satu, meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Karena tersenyum, itu menjadikan sel-sel kita itu bahagia, Bu. Makanya Bu An ingetin, kenapa orang kanker itu, yang kena kanker lebih cepat meninggal, Bu? Karena stres, Bu. Ya kan? Stres ini adalah pembunuh imun kita nomor satu. Ya. Makanya Islam nyuruh kita itu, apapun beratnya masalah, Bu. Lihat, anak meninggal dunia, disuruh baca Alhamdulillah loh, Bu. Senyum dulu anak meninggal dunia. Walaupun hati terasa sedih. Tapi Nabi ajarkan kepada kita, man fajau sahibu bala. Nabi tegaskan kepada kita, idza mata waladul abdi. Apabila anak hamba meninggal dunia. Qala Allah azza wa jalla li malaikatih. Allah berfirman kepada malaikatnya, qabattum walada abdi. Kalian mencabut nyawa anak hambaku, fayaquluna na'am. Mereka berkata benar. Qabattum tamrata fuadi. Kalian cabut buah hati anak hambaku, fayaquluna na'am. Mereka berkata benar. Madza qala abdi? Allah bertanya, apa yang hambaku ucapkan? Mereka menjawab, hamidaka wastarja'a. Mereka mengatakan, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah berfirman, ubnu li abdi baitan fil jannah wa sumu baital hamdi. Bangunkan untuk hambaku sebuah rumah di sorga, namakan rumah itu pujian. Makanya kita, apabila kita mendapatkan nikmat, kita baca apa? Itu doang. Kalau dapat nikmat atau perkara yang sesuai dengan harapan, Nabi ngajarkan kita ngucapin alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah. Dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan lain. Dan kalau nggak dapat sesuai dengan harapan, loh, Nabi tetap bilangnya alhamdulillah. Ibu kebanyakan baca alhamdulillah kapan? Dapat nikmat doang. Nabi tetap nyuruh kita dalam kondisi nikmat menurut kita atau tidak nikmat menurut kita, tetap kalimatnya ada alhamdulillah. Coba aja ibu. Itu. Lagi ketika ada dicopet, Bu. Ibu berkata apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, ibu tenang jadinya, Bu. Karena bagaimanapun, jangan hanya mengucapkan alhamdulillah kalau dapat nikmat. Karena bagaimanapun, ibu, kenapa kita mengatakan alhamdulillah ketika hal-hal tidak sesuai dengan harapan kita? Ya, karena kenapa? Nikmat itu bukan hanya yang hilang dari diri kita berupa uang. Fisik ibu nikmat, ibu masih sehat, ibu masih bisa berdiri. Coba ketika ibu, dompet hilang, lalu tutu ibu pingsan, Bu. Ya maaf nih, ibu sekarang dompet isinya 1 juta, pingsan, Bu. Bisa jadi tas ibu hilang juga. Ya. Bisa jadi perkara lain terjadi, mungkin jatuh lalu otak terbentur dan lainnya.
Makanya di sini belajarlah, jangan cuma ngucapin alhamdulillah di saat dapat nikmat. Lalu manfaat fisiknya menurunkan tekanan darah kita, Bu. Dan studi ini menunjukkan apa? Senyum dapat menurunkan detak jantung dan tekanan darah. Makanya orang-orang yang kena darah tinggi atau jantungan biasanya kurang senyum. Bawaannya tegang terus, Bu. Ya, coba aja ketika dia gampang senyum. Orang yang gampang senyum itu lebih sulit sakit, Bu. Itu stres, Bu. Tengangan stres. Ya. Nah, ini tekanan darah jadi naik gitu. Makanya di sini apa? Bahwa efeknya dihasilkan oleh senyum itu berkontribusi terhadap kardiovaskularnya, Bu. Jalur-jalur saraf, jalur darahnya ke jantung itu jadi nggak stres, nggak tegang, Bu. Nggak tersumbat, Bu. Karena elastis, Bu. Nah, karena kenapa? Otaknya ini berpengaruh. Lalu berikutnya itu meredakan nyeri. Ibu yang gampang sakit-sakitan, nyeri, sakit ini, sakit itu bikin awalnya dari stres, Bu. Makanya sekarang apa? Ketika kita tersenyum, itu akan terjadi pelepasan hormon namanya endorfin. Hormon endorfin ini adalah hormon berfungsi peredam rasa nyeri, Bu. Ya kan? Coba ketika ibu dioperasi, Bu, ibu tegang. Coba ibu maaf nih, lagi disuntik, ibu tegang gitu. Coba kalau rileks, Bu. Rileks itu lebih tidak sakit jadinya. Itu karena kenapa? Hormon endorfinnya itu tumbuh dan ini meredakan rasa nyeri. Dan yang paling tidak bisa dipungkiri, menyehatkan paru-paru. Jilat kalau ibu kesel, Bu, bawaannya apa? Napas kita itu naik turun kan, Bu? Ya kan? Ini bahaya, Bu. Coba ketika ibu tenang, ibu senyum, akhirnya apa? Ketika kita tersenyum, aliran oksigen ke otak kita itu jadi lebih gampang. Aliran ke paru-paru juga lebih gampang. Makanya ketika ibu lagi kesal masalah apapun, tarik napas. Selesai itu, senyum. Akan lebih anteng sisi fisiologis kita. Lalu yang berikutnya apa? Orang yang murah senyum itu akan lebih tampak awet muda, Bu. Ibu kalau nggak pernah senyum, ini nggak pernah naik, Bu. Ini kaku aja gini nih, ini mukanya itu. Coba ibu sering olahraga, senyum, balik, senyum, balik. Makanya apa? Olahraga salah satu untuk ngencengin wajah itu apa? Gerakin nih, Bu. Ibu bisa gerakin ini dengan berbagai macam pola. Ini jadi wajah kita lebih. Ibu senyum, tarik, lepas, tarik, lepas. Nah, ini akan menjadi wajah kita ini jadi lebih elastis. Dan ini bisa menghindari kestresan kulit, Bu. Karena ketika ibu stres, ibu jadi nggak mau minum, nggak mau makan, ya gitu. Kan jadinya gitu. Akhirnya itu bikin kulit kita itu tampak lebih kusam. Coba aja ibu, lihat aja. Nggak ada orang yang tampak awet muda itu nggak murah senyum. Ibu ketemu aja deh, siapapun. Itu, ibu mau dipoles dengan apapun nih, kalau dasar wajahnya itu manyun itu kelihatan, Bu. Gitu. Dan kita pun maaf nih, Bu, kita secara psikologis, Bu, kalau dekat dengan orang yang hatinya itu tersenyum, Bu, kita ngerasa connect sama dia. Ya kan? Gampang. Itu connectnya kita dekat sama dia. Tapi kalau orang hatinya itu bahasanya bawaannya sulit senyum, kita juga hati kita itu nggak nyaman dekat sama dia. Makanya kenapa dakwah Nabi itu begitu luas diterima, Bu. Hatta kepada orang-orang menyakiti beliau dulu, beliau hadapi itu selalu dengan senyum. Makanya beliau paling banyak terkenal senyumnya. Beliau ketemu dengan orang lain, hatta anak kecil. Musuh-musuh beliau yang dulu menyakiti beliau, ketika beliau berada dalam kemenangan, beliau hadapi dengan senyum. Masalah berat apapun yang beliau hadapi dengan senyum. Itu yang menjadikan orang-orang sekitarnya itu menjadi sangat senang kepada beliau. Maka dari itu, sekalian, senyum yang tulus ini sekali lagi penting untuk setiap muslim lakukan. Belajarlah untuk dilihat oleh orang lain. Ini senyum saya tulus apa enggak? Gitu. Ada orang kadang-kadang apa mukanya itu pokoknya sulit dilihat senyumnya.
Lalu berikutnya apa? Senyum yang tulus ini sekali lagi kita menandakan kita ini sopan. Ibu lewat dekat orang tua, senyum. Jangan lewat orang tua manyun aja, apalagi mata melotot gitu, ditabok begitu gitu. Lalu berikutnya apa? Jangan pernah paksakan senyum. Karena orang yang senyum dengan tulus itu langsung masuk ke hati. Dan orang yang senyumnya dipaksain, orang lain pun akan merasakan. Makanya ingat selalu, senyum itu ibadah, dan senyum itu investasi kesehatan yang sangat murah dan sederhana. Nah, dengan kita melakukan seperti ini, setiap kali kita tersenyum, maka ini akan menjadi ibadah kepada diri kita. Ya, diri kita jadi dapat pahala. Dan tapi ingat, jangan senyum sendirian. Itu jangan dikit-dikit senyum sendirian. Dan tempatkan senyum itu. Ada senyum yang bisa menjadi orang itu merasa terhina. Itu. Dan jangan kita juga di tengah orang-orang yang lagi berduka tersenyum. Itu juga kurang tepat posisinya. Atau di tengah orang yang bahagia kita bersedih. Itu juga kurang tepat posisinya. Jadi belajarlah tempat-tempat terbaik untuk kita tersenyum di mana aja, dan tempat-tempat yang kurang layak untuk kita tersenyum di mana. Dengan kita menempatkan posisi seperti ini, maka ini akan menjadikan kita sebagai seorang muslim gampang diterima dimanapun kita berada, gampang bergaul dengan orang lain. Makanya sekali lagi, senyum ini adalah modal besar untuk orang-orang yang ingin berada di dakwah. Senyum ini juga merupakan bahasa universal, menjadikan kita sebagai seorang muslim bukan orang yang membenci, bukan orang yang mengganggu, bukan orang yang tidak menyukai orang lain. Bergaullah dengan sebaik-baiknya. Ingat selalu senyum ini ibadah, dan ingat selalu senyum itu adalah investasi murah untuk sehat. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang ditanyain? Silahkan. Silahkan. Terutama itu sifat ramah itu ya, ramah gitu. Ya, udah? Ingat baik-baik, Bu. Segala sesuatu itu dibentuk karena kebiasaan. Kalau dia kurang bersifat ramah, bisa jadi dari kecil itu dia selalu orang yang ditekan, Bu. Ditekan. Ya, karena pendidikan dia mungkin dia selalu ditekan, selalu diomelin. Ya, makanya orang-orang yang hidup di dunia yang keras dia kecil, Bu, itu sulit ramah, Bu. Gak boleh kalau ibu belajar di dunia kriminologi, Pak. Itu orang-orang yang melakukan pembunuhan, Bu. Yang tanpa ada rasa bersalah. Itu adalah orang-orang yang dari sejak kecil itu sering dibully, Bu. Lalu sering dikasarin baik itu di rumahnya. Anak-anak yang hidup tumbuh dalam keadaan kasih sayang orang tuanya, maka dia akan tanam dalam dirinya kasih sayang. Ya, kita juga kalau di rumah anak itu diajarin senyum, gitu. Makanya ibu kalau baca di dunia kriminologi seperti itu, enggak ada semua sesuatu itu bisa dilatih. Ya, kalau ada orang itu mau merendahkan diri melatihnya, gitu. Karena kita ini sadar tidak sadar, Bu, masa depan kita, kehidupan kita ini dibentuk oleh pilihan dan kebiasaan. Coba sekarang, kenapa kadang-kadang anak di Jakarta itu rada-rada songong, Bu? Perhatikan anak-anak di kampung, Bu. Anak-anak di kampung karena kita dari kecil itu diajar sopan santun, Bu. Kalau ketemu yang tua salam. Kalau ketemu yang, kalau ngambil sesuatu izin, kalau lewat kita permisi. Itu adat yang udah umum kalau di kampung. Di kota belum tentu. Enggak diajarin. Anak lewat aja nyelonong, selonong boy. Gitu kan. Tanpa ada sopan santun. Jadi perlu diingat. Semua itu adalah kebiasaan. Bisa dilatih. Dan yang paling kunci, latihan itu dari kecil. Anak ibu biasa suka marahin, Bu. Dari kecil, anak akan belajar bohong, Bu. Demi takut tidak dimarahin. Anak ibu sengaja biarin ngambil barang ibu, ngambil uang ibu diam-diam, nggak dilarang, nanti akan kebiasa, Bu.
Karena kita ini dibentuk oleh kebiasaan. Banyak yang kaya, Bu. Suka ngambil, suka nyuri. Apa namanya bahasanya kita? Apa? Nah, kripto apa dia namanya itu? Laptop apa kripto? Laptop. Itu bukan karena nggak butuh, Bu. Bukan hanya, tapi karena nikmat ngambil punya orang lain itu, Bu. Jadi ada kesenangan, Bu. Orang rokok, tahu nggak bahaya rokok? Nggak ada yang nggak tahu. Tapi kenapa tetap pinter? Karena ngerokok itu otaknya, sarafnya itu kalau nggak terima apa namanya nikotinnya, nggak tenang. Jadi ini pilihan, Bu. Maka dari sekarang Ibu belajar tersenyum apapun situasi dan kondisinya. Ingat, ketika dapat nikmat kita bersyukur, dapat ujian bersabar, lakuin dosa pinter. Ya. Ya, ada lagi? Udah? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini deh. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita dapat nikmat bersyukur, dapat ujian bersabar, dan ketika melakukan dosa kita istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.